Sahabat tani, apabila sahabat tani itu jauh dengan toko pertanian dan kita tuh mau melakukan fermentasi atau mau melakukan pelapukan, baik pelapukan jerami atau pelapukan kayu atau pelapukan apalah, cuman kita itu tidak tahu gimana sih caranya kita itu membuat bakteri, gimana sih caranya kita itu membuat mikroorganisme. Dan yang paling terkenal adalah E4. Jadi produk E4 ini adalah apa sih singkatan dari E4 ini? E4 ini adalah efektif mikroorganisme 4. Jadi E4 ini yang berwarna kuning kayak gini sering digunakan sebagai fermentasi. Jadi pupuk E4 ini digunakan sebagai pertanian lah, digunakan sebagai pertanian. Lah gimana sih cara kita itu membuatnya E4 ini apabila kita itu jauh dengan toko pertanian, apabila kita itu tidak punya uang untuk membeli E4 ini, dan gimana sih caranya? Lah di video kali ini saya akan mengajari sahabat-sahabat jamur cara membuat E4 sendiri di rumah, dan caranya ini sangat mudah sekali. Siapapun bisa kok melakukan cara ini, dan siapapun bisa untuk membuat E4 ini sendiri. Jadi sahabat tani, yang perlu sahabat tani itu siapkan, yang pertama sahabat tani itu mempersiapkan nanas. Jadi nanas yang dibutuhkan itu seperempat kilogram nanas. Adapun kandungan dari nanas itu sendiri yaitu setiap 165 gram buah nanas itu memiliki, yang pertama memiliki kalori sebanyak 82,5. Sedangkan lemak itu memiliki 1,7 gram. Sedangkan protein ini memiliki 1 gram. Jadi itulah kandungan dari nanas, dan yang di sini yang memang dimanfaatkan untuk kandungannya itu adalah kandungan karbohidrat, karena karbohidrat itu sebagai sumber makanan protein. Kemudian saya yang kedua itu menggunakan Yakult. Bahwasanya sahabat tani itu tahu bahwasanya bakteri E4 ini bakteri utama E4 adalah bakteri Lactobacillus. Sedangkan bakteri Lactobacillus, dan yang kedua adalah bakteri jamur Saccharomycetes. Jadi kenapa saya itu menggunakan Yakult ini? Menggunakan Yakult ini karena Yakult ini memiliki bakteri Lactobacillus sp. Sedangkan dan yang kedua, bahan yang saya gunakan itu saya menggunakan ragi. Jadi ragi itu kenapa kok menggunakan ragi? Karena ragi itu memiliki kandungan Saccharomyces. Jadi ini sudah sangat lengkap sekali. Jadi ini sama dengan kandungan yang ada di E4. Terus yang ketiga, saya itu menggunakan molase atau tetes tebu. Bahwasanya tetes tebu ini memiliki kandungan, yaitu yang pertama itu memiliki kandungan mangan. Itu sebanyak 13% kandungan mangannya. Terus yang kedua itu magnesium, itu sebanyak 12%. Terus yang ketiga adalah tembaga, itu memiliki kandungan sebanyak 11%. Dan selain itu juga ada vitamin. Apabila sahabat tani itu tidak sulit mencari tetes tebu ini, sahabat tani itu juga bisa menggunakan gula merah atau gula pasir sebagai pengganti tetes tebu ini sendiri. Terus yang berikutnya adalah air cucian beras. Jadi ini adalah air cucian beras. Air cucian beras ini sebagai sumber karbohidrat. Jadi ini sebagai sumber makanan dari Yakult dan juga ragi tersebut. Dan untuk langkah awal untuk pembuatan E4 ini sendiri, yang pertama itu kita potong nanas kecil-kecil. Jadi nanasnya ini dipotong ya. Nah, kita potong nanasnya kecil-kecil. Jadi potong kecil-kecil. Jadi sahabat jamur ini apabila tidak mempunyai blender, jadi sahabat jamur ini cukup nanasnya ini dipotong kecil-kecil ya. Tapi kalau punya blender, alangkah baiknya di blender ya. Kalau sahabat jamur di rumahnya itu punya blender, alangkah baiknya nanasnya ini di blender dihaluskan. Nah, jadi dipotong kecil-kecil. Lalu kita taruh di bak.
Lalu potong sampai halus ya. Kita masukkan air cucian beras. Si air cuciannya beras nih dimasukkan. Nah. Ini apabila sahabat tani itu tidak mempunyai blender, kita cukup remes. Jadi kita cukup kayak gini aja nanasnya itu. Dan apabila itu di blender itu memang sangat bagus sekali. Saya ngajari yang simple tapi hasilnya tuh sama. Jadi diremes. Nah, kayak gini ini sudah cukup. Kemudian kita masukkan tetes. Tetes sebanyak 2 sendok makan. Tahu. Kita aduk tetes tersebut sampai benar-benar tercampur secara merata. Kemudian sudah campur secara merata, barulah Yakult kita tuangkan. Kita aduk. Kita aduk dulu sendok. Aduk. Kemudian yang terakhir adalah ragi. Jadi terus kemudian kita itu tuang sama bak kecil kayak gini. Nah. Tuang sama nanasnya di bak kecil. Kemudian kita tutup pakai kain ya. Nah, kayak gini prosesnya. Lalu nih diikat menggunakan karet. Jadi ini didiamkan selama 1-2 minggu. Jadi pupuk ini kemudian ini diikat ya pakai karet atau pakai tali rafia. Tuh terserah sahabat-sahabat tani, ikat. Jadi apabila ini sudah berumur 2 minggu, jadi kemudian pupuk tersebut ini, bakteri tersebut ini disaring ya. Disaring. Apabila ini mau disemprotkan, disaring. Apabila ini langsung dikocor di tanaman, langsung dicampur dengan air, tidak apa-apa. Meskipun tidak disaring itu tidak apa-apa, dilanjutkan aja. Terus untuk dosisnya ini per 30 liter air saya itu campurkan sebanyak 100 cc. Jadi per 30 air saya campurkan bakteri ini sebanyak 100 cc. Jadi kalau sahabat jamur tuh bingung berapa sih mas 100 cc itu? 100 cc ini setengahnya botol aqua kayak gelasan kayak gini lah. Itu setengahnya itu sudah cukup. Oke sahabat tani, sangat mudah sekali kan kita tuh membuat bakteri M4 ini di rumah. Apabila sahabat tani itu memiliki, ada yang mau difermentasi tapi itu bingung lah. Inilah jadi pakai ilmu ini, insya Allah itu sangat bermanfaat sekali. Oke sahabat tani, semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat tani dimanapun sahabat tani itu berada. Sampai jumpa di video saya selanjutnya, masih dalam dunia pertanian. Salam pemuda tani.